maksudnya. Pemerintah bukan itu maksudnya, bukan masalah keberpihakan, tetapi adalah itu sekarang orientasi. Jadi teman-teman Nusantara itu menjadi persoalan yang luar biasa karena di sana sudah seperti karya-karya Sudipuro, karya-karya Romo Warsito, dan karya-karya Diek yang ada di Prambanan. Seorang itu boleh merokok, boleh macam-macam. Semua seniman. Beliau ini juga seniman. Sahabat-sahabat masyarakat Surakarta, masyarakat Nusantara yang saya kasih, ini saya sangat gembira sekali karena ini sungguh-sungguh wedangan. Beliau Profesor Darsono Soni Kartika sedang ngopi, ini Mas Teguh Priyadi ngeteh, saya juga sedang ngeteh. Boleh ngerokok, boleh macam-macam lah. Ini saya semua seniman. Beliau ini juga seniman, sekaligus pernah jadi wartawan. Beliau itu juga seniman perupa, tapi sekaligus dia juga bisa mengorganisir pertunjukan secara luar biasa. Jadi ini sebetulnya pembicaraan yang akan sangat menarik. Saya gini, pertama saya setelah adanya undang-undang pemajuan kebudayaan ini, itu kan tentunya diimplementasikan lewat Dirjen Kebudayaan. Jadi mereka mencoba untuk menurunkan itu menjadi program, meskipun mungkin belum ada PP-nya ya, tapi sidik-sidik bagaimana jadi program. Tapi kalau melihat programnya, saya masih melihat begini, Mas Teguh, Prof. Dar, saya masih melihat masih ada keberpihakan. Keberpihakannya begini. Jadi Dirjen Kebudayaan itu lebih mengutamakan kesenian-kesenian yang bersifat profit, yang bersifat industrial. Jadi sing payu, bukan kesenian-kesenian yang di dalamnya sangat jerum dengan nilai-nilai, lalu mencoba merawat tradisi dengan sangat pelan-pelan tapi bagus dan lain sebagainya. Tapi lebih berpihak pada ranah industri. Itu saya pikir tidak salah, karena sesuai dengan perintah Presiden bahwa pariwisata itu menjadi salah satu ujung tombak, bahwa vokasi itu sangat penting dan lain sebagainya, bahwa kita memang secara ekonomi harus mendapatkan dari banyak sektor, termasuk sektor kebudayaan, sektor kesenian itu harus juga menghasilkan ekonomi secara maksimal. Tapi bahwa sebetulnya lahirnya kesenian itu adalah untuk membentuk kepribadian manusia, untuk membentuk martabat manungso, untuk membentuk kreativitas manusia, untuk meningkatkan penghayatan manusia terhadap alam, terhadap Tuhan, dan lain sebagainya. Itu justru agak tersingkir. Nah, pripun itu gimana, Prof? Atau Mas Teguh? Kalau kita bicara tentang keberpihakan, memang seolah-olah berpihak ya, berpihak karena banyak kesenian-kesenian yang berorientasi pada kepariwisataan, ya. Walaupun itu adalah di dalam ruang kebudayaan. Ya, makanya. Nah, tetapi kelihatannya pemerintah bukan itu maksudnya, bukan masalah keberpihakan, tetapi adalah itu sekarang orientasi. Jadi teman-teman kebudayaan mempunyai orientasi bahwa bagaimana mengembangkan kebudayaan itu di sektor industri pariwisata. Itu persentasenya jadi itu. Jadi kemungkinan juga bahwa industri pariwisata itu akan berkembang sesuai dengan perekonomian rakyat gitu ya. Jadi seperti itu yang terjadi. Maka
orientasinya, jadi bukan keperpihakan tapi sementara sebagai orientasi, bahwa kebudayaan itu digotong ke sana gitu loh, persoalannya seperti itu. Maka karena apa? Karena di dalam kebudayaan sendiri sekarang baru mengalami persoalan-persoalan yang luar biasa juga gitu loh. Ketika misalnya teman-teman dari seni modern misalnya itu sekarang ini dianggap bahwa seni modern sudah selesai. Nah, maka kemudian mereka mencari apa yang harus dikerjakan bahwa ketika modern itu selesai gitu. Nah, maka muncul yang namanya ketika orang-orang seni modern itu berorientasi pada metafor visual, seperti yang dilakukan Mas Teguh ini waktu itu, dan sekarang ini mereka berpikir bahwa sudah masanya bahwa modern selesai itu akan muncul yang namanya metafor dekonstruksi, Mas. Nah, di dalam metafor dekonstruksi itu ternyata yang dimupkan oleh Derrida dari Barat, dari Eropa itu mau tidak mau harus belajar ke timur gitu loh. Karena apa? Waktu itu metafisik, filsafat metafisik yang kemudian waktu itu diusir oleh Eropa, maka kemudian dibawa oleh orang-orang agama waktu itu. Agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, Buddha itu dibawalah metafisik itu ke terutama di Afrika ke Asia. Di Asia terutama di Cina, Jepang dan Jawa. Nah, sekarang kalau ingin belajar tentang metafora dekonstruksi ya ke Jawa. Ya gitu loh. Bayangkan aja seperti itu. Eropa sudah tidak punya apa-apa sekarang. Yang ada kekayaan itu ada di Jawa. Nah, kesenian tradisi Nusantara itu justru menjadi pokok sekarang. Mereka melihat tradisi Nusantara itu menjadi persoalan yang luar biasa. Karena di sana sudah seperti karya-karya Sodipuro, karya-karya Ronggo Warsito, dan karya-karya relief yang ada di Prambanan, Borobudur, Penataran dan sebagainya itu adalah sebuah satu contoh tentang metafora dekonstruksi itu masalah di situ. Sehingga disitulah mungkin sementara kebudayaan diem dulu, maka yang coba diorientasikan adalah pariwisata, terutama pencitraan tadi. Jadi kantong-kantong budaya itu bagaimana dicitrakan, dicitrakan supaya orang-orang yang dari di luar kita itu akan datang sebagai destinasi. Seperti tadi misalkan ada Keraton Kasunanan, ada Mangkunegaran. Itu tidak hanya sekedar sebagai satu itu sebagai satu cagar budaya saja, dan kemudian cagar adat juga. Ini bagaimana mencitrakan Mangkunegaran itu adalah pusat kebudayaan dan pusat kesenian. Jadi tugasnya Gusti Mangku 10 ini tidak ini, karena harapan kita itu adalah sampai ke sana gitu. Seperti itu. Maka yang kesenian karena kesenian itu sangat luar biasa, persoalannya masih belum tuntas juga. Masih tarik menarik antara tradisi Nusantara dan postmodern itu yang mengkanter adanya perkembangan kesenian yang ada di Indonesia ini sendiri. Itu seperti itu yang terjadi. Jadi bukan kesepihaan tapi mungkin masih orientasi. Itu yang saya lihat. Selain apa yang disampaikan Prof. Dan itu munculnya drama Korea, lalu tarian Korea yang sangat digilai oleh orang Jawa itu kan sangat ringan-ringan, populer, tapi itu juga kok sangat mempengaruhi loh. Itu sangat industrial loh itu. Nah, itu gimana? Jadi begini, mungkin kalau saya mencoba melihat dari sisi yang berbeda ya Pak. Jadi seperti halnya kita paham tentang makanan, kita paham fungsi makanan itu apa sih? Nasi, lauk, apa ada fungsinya untuk hidup, intinya itu. Meskipun setelah kita analisa mungkin di situ ada unsur protein, vitamin dan sebagainya, manfaatnya buat tubuh apa. Tapi intinya kalau di Jawa, ya yang pengen urip ya kudu mangan. Tapi persoalan makanan sekarang dengan persoalan makanan yang saya sebutkan tadi udah berbeda. Sekarang orang sudah tidak berusaha mati-matian untuk bagaimana mengolah pangan dan sebagainya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan urip tadi, tapi lebih banyak sekarang malah kebutuhan ekspor.
Kita punya padi banyak, nyatanya kita punya minyak banyak nih contohnya, kita nggak kebagian karena yang terbesar adalah ekspor. Malah impor. Berarti gawe minyak orang sekedar tinggal goreng tempe, nggo memenuhi kebutuhan dirinya untuk memuaskan batinnya, tapi juga untuk komoditas. Ya, ya. Nah, ini dampak dari persaingan global menurut saya. Di era persaingan global seperti ini, sehingga apapun yang menjadi potensi setiap negara, aset termasuk kesenian di dalamnya itu sekarang sudah bagian dari bagian dari andalan untuk berhadapan dalam kompetisi global. Indonesia di kekuatan apa nih? Sehingga kita mencoba untuk kesenian-kesenian yang tadi saya analogikan sebagai makanan, itu sekarang kita sibuk merepackage, membungkus ulang, kemudian memasang brand di dalamnya. Kayak Merkopo, podo-podo tiwul iki beda karo kae dan sebagainya. Orang tapi mlakune ngono. Karena tidak sekedar untuk kebutuhan bagaimana itu kebutuhan urip tadi, tapi bagaimana ini menjadi besar, menjadi industri yang besar. Termasuk kesenian. Kesenian tidak lagi hanya untuk kebahagiaan batin sendiri. Tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Prof. Dar, bahwa kesenian timur ini sekarang menjadi orientasi ke depannya, jelas ini menjadi satu. Tapi persoalannya adalah apakah cara melihat orang barat terhadap kesenian timur ini sama dengan orang timur yang melihat keseniannya sendiri. Ini pasti berbeda. Mereka punya kepentingan. Gitu loh. Karena seni modern wis rampung sehingga mereka kulak yang dianggap ini masa depannya lebih bagus nih. Ini memiliki perbedaan dengan yang lain ya, mulai dia hunting ke daerah-daerah. Nah, ini kalau kita sebagai pemilik kebudayaan itu sendiri tidak minimal mencintai budayanya sendiri, kemudian melakukan tindakan-tindakan pengembangan, pelestarian, syukur-syukur pemajuan, ya kita sendiri yang akan kehilangan, Pak. Karena orang sana nanti akan berbondong-bondong itu dan mengklaim suatu saat itu menjadi kesenian modern yang jadi milik mereka. Gini loh, tadi kan bilang dianalogikan dengan makanan ya. Misalnya kopi, kopi itu kan duwe khasiat, duwe rasa enak dan lain sebagainya. Tapi ngopi di sini itu yang harganya itu barangkali hanya maksimal 5.000. Dengan ngopi di Starbucks itu harganya 30.000, 40.000. Seperti itu. Itu apa itu? Persoalan apa? Persoalan apa? Itu yang saya maksud ranah industri itu kayak begitu itu. Jadi bagaimana tari wireng misalnya, Bondoyudo gitu. Bagaimana itu bisa di branding dan menjadi sangat mahal. Gitu loh. Wong saiki kok padha kopi ini loh. Ning Starbucks karena ini beda regane. Iya, tapi memang beda, Pak. Kita itu kan hanya pemilik kopi asli yang kita menikmati kopi sebagai kopi. Tapi kalau yang dikai Pak Dar contoh tadi itu betul sekali bahwa dalam bisnis kopi itu ketika diposisikan sebagai produk bisnis yang kompetisinya global, itu mereka melakukan cara-cara supaya kopi itu direpositioning. Dia mendapatkan satu posisi yang menguntungkan buat mereka. Brand, citra, itu di dalam itu. Makanya podo-podo kopi ini jenis barangnya podo, tapi ketika mereknya berbeda. Jangankan adoh-adoh lah, sampai yang di Starbucks dan sebagainya. Nah, di sini aja yang merek dikemas dalam bentuk saset, mereknya beda-beda, harganya beda-beda, padahal barangnya podo. Ini sangat menentukan, apalagi yang tulisannya pakai huruf Inggris, bahasa Inggris dan sebagainya, cara ngemasnya, harganya beda. Mungkin sama, kualitasnya sama, tapi ada added value, ada nilai tambah namanya, nilai tambah yang diberikan pada produk itu, sehingga produk itu jadi, kalau tulisannya Prof. Dar ini yang saya amat terakhir saya diskusi dengan beliau itu salah satunya kan ada cita rasa ya, estetika cita rasa itu dampak yang sangat luar biasa. Kopi itu tiba-tiba kulak 5.000 rupiah harganya bisa menjualnya 50.000 bahkan lebih. Itu karena ada unsur ketika penjual, produsen itu memahami cita rasa konsumen. Dia menciptakan yang ngombe iki rasane dadi wong sugih, yang ngombe iki rasane dadi kaya artis, yang ngombe iki dan sebagainya. Seneng drama Korea dianggap wong maju. Akhirnya itu meninggalkan budaya kita sendiri. Iya. Itu yang saya maksud tuh. Mengapa Dirjen Kebudayaan tidak mencoba membangun branding kemasan lalu branding tentang kesenian milik kita yang kita anggap
kita anggap punya menu yang menyehatkan, menu yang membuat budi pekerti kita baik dan lain sebagainya itu, sehingga ini di branding dan itu menjadi elit, menjadi gaya hidup. Nah, nonton kuwi iki durung wong Jawa, durung tapi wong mestinya Indonesia gitu loh. Mestinya itu sudah, Pak. Gitu. Mestinya. Karena apa? Karena kita tahu tuh ada di kementerian itu ada Kementerian Kebudayaan dulu loh ya, nggak tahu sekarang yang baru nggak tahu. Ada Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata itu kan gunanya beda. Sebenarnya memang tupoksinya beda, pintunya beda. Podo bro kesenian sing dadekke objek, subjek maternya. Tapi ketika kesenian di dalam kebudayaan itu, di dalam Kementerian Kebudayaan itu apa sih? Terus kemudian digarap apanya? Mungkin dia berbicara tentang produk keseniannya, bagaimana mengembangkan meningkatkan kualitas dan sebagainya. Nah, di pariwisata itu pemanfaatan ngedol kesenian itu. Makanya yang disediakan dia itu etalase, forum-forum pentas, festival gitu. Kalau di seni rupa ya gedung-gedung pameran, galeri-galeri lelang gitu. Tapi bukan berarti pelukisnya terus mikir tentang galeri lelang, ya tetap mikir studionya sendiri, bagaimana dia gambar dan sebagainya. Tapi prakteknya di lapangan ini yang menurut saya memang sosok cawuh. Contohnya di kota kita sendiri inilah. Antara sekarang sudah digabung ya kebudayaan dengan pariwisata. Sebelum digabung ini balapan. Oh, Ki Ketoprak jatahe pariwisata, wayang jatahe kan aneh. Ini aneh. Jadi rebutan porsi kue, bukannya ketoprak itu ketika pengembangan tentang potensi keseniane, harapannya itu nangani kebudayaan. Prosesnya itu Pak, dapurnya itu kebudayaan. Nah, etalasenya pariwisata. Nanti humasnya Kominfo. Bagaimana Kominfo mempublikasikan lewat FK Mitra misalnya. Tapi barangnya sama sebenarnya. Tapi nyatanya di sini balapan karena mungkin nggak tahu itu ya Pak Wi yang lebih tahu. Pak Wi kan kenal dengan ruang-ruang itu. Yang Wiono ya. Jadi persoalan Korea ini sebetulnya ini yang menjadi panglima industri kebudayaan. Jadi mereka menjadi satu contoh. Gitu. Nah, makanya itu. Ya, jadi itu padahal kalau kita besar-besaran loh oleh negara. Kalau kita itu lihat tahun 70 80 ya. Kalau kita tuh jelek itu tuh Korea banget tuh ya. Tetapi kemudian terpacu. Tidak hanya di dalam industri keseniannya, Pak. Di pendidikannya dia maju juga. Betul. Kita sebetulnya kalah, secara pendidikan juga kalah. Sistemnya juga kalah. Kemudian kemasan industri juga kita kalah, berterang aja. Padahal dulu pernah kita lakukan. Promonya juga kalah. Tahun 80 itu kita sudah seperti ini. Di lokal beda lagi ya. Kemudian ketika dia melihat yang ini umur-umur sekarang itu dia sudah wis tuwa, kemudian masih mengacu ke Korea kan. TikTok katanya ya kalau malah wong tua-tua. Di lokal lain lagi. Kalau dulu agar dilokin Dayak iki, maka sesuk dadi persoalan itu ya namanya katakan panglima di dalam industri kebudayaan. Itu sekarang mengarah ke Korea gitu. Seperti itu yang terjadi bahwa tapi di ranah industri itu ya. Kebudayaan kita kan orientasinya kan industri kita. Makanya bukan kesepihaan sebetulnya, tapi sebagai sekarang itu orientasinya bagaimana sih mengembangkan industri kebudayaan. Itu masalahnya di situ. Maka jangan heran kalau kita mengacu ke Korea, anak-anak kita yang SMA itu mengacu ke Korea ya Mas. Itu dengan megal-megalnya kan seperti itu gitu. Itu persoalan yang luar biasa. Bahkan tidak hanya di situ, industri perfilman, industri tentang pertunjukan itu mengacu. Bahkan sekarang muncul yang Indomie ya. Indomie termasuk yang makanan siap saji itu. Itu yang kemudian ketika dipromosikan oleh orang Korea itu lebih laris daripada kita itu. Ya kan ada itu ya. Sekarang mulai itu Korea menjadi oriented sebuah industri kebudayaan saya katakan. Gimana kalau itu? Nah, kebudayaan sesungguhnya tidak. Kita punya. Gimana itu? Sebaiknya gimana itu? Sebenarnya kalau persaingan secara memang kita nggak bisa. Berarti bagaimana sikap negara, sikap pemerintah terhadap semacam itu seharusnya gimana gitu menurut penjenengan. Kalau menurut saya sebenarnya dengan sekarang ini masih ada program-program pemerintah di dalam upaya untuk mengembangkan
tentang budaya, termasuk adanya hibah-hibah tentang kebudayaan itu sebenarnya seolah-olah itu sudah cukup Pak, seolah-olah. Padahal tidak tahu bahwa di negara luar sana, saya juga nggak tahu persisnya seperti apa, tapi beritanya bahwa di sana itu untuk penganggaran, untuk perhatian negara terhadap pengembangan seni tradisi mereka itu jauh lebih besar daripada kita. Betul. Dan kita sudah merasa mahal Ya. ketika misalnya maaf nih di kota kita nih untuk anggaran untuk pengembangan wayang wong itu setahun berapa, itu rumah sana wes gede. Padahal itu kalau bagaimana pemerintah Jepang ngopeni kabuki Waduh, itu banget. wah kerana apa-apa nih, dan negara harus bertindak. Nah, makanya Karena itu. kalau kesenian itu diculke ning pasar untuk bersaing sendiri, kutet Pak Wi. Ya. Ini industri yang banter, saya ngomong ini industri apa anak kelangenan kok. Iya. Nah, negara harus bertanggung jawab. Kalau intinya sederhana, kalau negara ini masih menganggap bahwa kesenian lokal, kebudayaan ini sebagai aset, ya kudu ngopeni seberapa besarnya Pak Wi. Ya. Tapi kalau sebagai beban, ya ngapain diopeni? Kalau beban atau diopeni? Jadi pertama sebagai beban dulu, tapi nanti bagaimana sampai dia bisa terbranding sehingga dia bisa justru bisa menjadi penghasil. Ya, Nah, sesuatu contoh itu. sederhana yang sekarang lagi kita hadapi. Ada rencana ada motor GP Mandalika. Nah, ya. Itu sing ora paham pikirannya meng wah iki negara ngetokke duit piro nggo gawe kok ngono. Tapi jangan lupa itu nanti gara-gara itu dampaknya itu pendapatan nasional mungkin bisa besar. Betul, Investasi ya. dari asing besar, belum IKN. Betul. Nontonnya saiki ngono, tapi itu nanti akan lunas dengan sendirinya kalau memang tata kelola kita itu benar. Benar. Ya, tata kelolanya benar sehingga orang berbondong-bondong ke Kalimantan, berbondong-bondong kayak perusahaan kono. Ya memang mereka punya pamrih, nggak ada lah namanya stasiun tanpa pamrih. Tapi kita dampak yang dimajukan juga besar sekali. Nah, ini mungkin salah satu ininya saya kira itu Pak Wi. Sederhana nih. Jadi saya kira itu dialog kita ngobrol kita di wedangan sore ini, saya pikir Prof Dar bisa closing statement, bisa matur kepada semua penonton yang nanti akan menonton bagaimana seharusnya bagaimana Ya. kita ke depan. Ya, jadi gini. Jadi persoalannya sekarang itu adalah tadi saya katakan panglima ya. Panglimanya adalah budaya populer. Sedangkan budaya populer itu ada populer ada di televisi. Ya, semuanya kita orientasi ke televisi. Sehingga sebetulnya mereka tidak punya kapasitas, tetapi dia menggarap di dalam televisi itu. Sehingga hasilnya seperti itu. Ya coba aja kalau misalkan digarap oleh seperti yang Mas Teguh, Pak Wi itu akan beda gitu. Karena apa? Sekarang itu orang yang dia hanya belajar sedikit kesenian sudah menjadi populer gitu. Ya. Sekarang yang mereka sekolahnya cuma di kursus Jakarta ya, Jakarta itu sekarang sudah menjadi persoalan-persoalan yang dia menggarap tentang audio visual yang ada di televisi. Nah, seperti itu yang terjadi itu. Ya, itu yang menjadi kita merosot gitu. Kesenian-kesenian yang adiluhung yang pernah kita lalui itu menjadi diam gitu. Padahal kita luar biasa sekali, kesenian kita itu sangat luar biasa. Dan di dalam dunia barat pun kita silo dengan kesenian yang ada di Jawa ini gitu masalahnya. Tapi kan tidak digarap. Yang digarap adalah sekarang adalah budaya populer yang betul-betul ya mereka orang-orang yang sebetulnya ya kapasitasnya seperti itu, bagaimana menggarap budaya populer yang ada di televisi. Seperti itu yang terjadi. Sehingga anak-anak kita kan melihatnya televisi, melihatnya game dan sebagainya. Tidak melihat kesenian-kesenian yang pernah jaya di masa waktunya itu. Seperti itu. Mas Teguh, untuk closing statement Mas Teguh. Ya, kalau saya mencoba untuk seperti yang saya lakukan ini dan harapannya memang kita akan menggetok tularkan, jadi menularkan, mempengaruhi teman yang lain untuk bagaimana mencintai kesenian kita sendiri yang bisa kita lakukan, kemudian menularkan itu informasi itu pada orang-orang terdekat kita. Dan saya kira kalau kita yakin dan betul-betul senang dengan yang kita kerjakan, khususnya di ranah kesenian ini, saya yakin kesenian ini sendiri akan tetap lestari. Dan terhadap pemerintah saya kira memang mohon
Indonesia yang kaya raya ini jangan dimiskinkan dengan bagaimana potensi yang ada di dalam ini tiba-tiba menjadi tenggelam oleh produk-produk impor, kesenian-kesenian impor dan sebagainya yang ini akan menguasai pasar. Saya kira itu Pak. Terima kasih Mas Teguh, terima kasih Prof. Dar. Ini obrolan kita sore ini saya pikir bisa bermanfaat, bisa sedikit banyak memberi pencerahan atau mungkin malah membingungkan. Ini nggak persoalan, tapi ini bisa menjadi perenungan kita bersama-sama agar pengembangan kesenian di negeri kita sungguh-sungguh bisa on the track. On the track itu artinya secara industri juga maju, tapi secara edukasi, secara bagaimana bisa membangun manusia menjadi utuh kembali, manusia Jawa yang utuh, manusia Dayak yang utuh, manusia Baduy yang utuh, manusia Betawi yang utuh itu bisa terpacu lewat karya-karya kesenian. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat sore, sampai ketemu di episode berikutnya.